saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Poin yang keempat, dasar Alkitab daripada doktrin Allah Tritunggal. Ini yang terakhir. Nanti kalau jadwal saya lagi, kita lanjut lagi. Nah, pada seri yang ketiga, kita nanti juga akan bahas tentang ajaran kesesatan atau ajaran-ajaran sesat tentang Allah Tritunggal. Nah, karena itu saudara-saudara, saat ini mari kita bicara hal yang keempat ini dulu. Pertama-tama kita mesti sadar bahwa istilah daripada Allah Tritunggal itu sendiri, ya, bukan istilah yang ada di Alkitab. Kita cari dari Kejadian sampai Wahyu pun itu tidak ada. Nah, karena itu saudara-saudara, kita ambil istilah daripada istilah Tritunggal ini, ya, kita akan menemukan satu istilah atau kata Tritunggal di dalam Alkitab itu sama sekali tidak ada. Atau dengan kata lain, kata Trinitas itu dari bahasa Latin itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, orang pertama yang menggunakan istilah Allah Tritunggal itu, nama Bapak gereja itu Tertullian atau Tertullianus. Dia adalah orang yang berjasa mencipta istilah Tritunggal ini. Nah, hanya saja di dalam konsep Tertullianus ini, dia sesat di dalam konsep Allah Tritunggal itu. Nah, karena itu saudara-saudara, di sini istilah memang berasal dari dia, tetapi kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Kita harus berhati-hati menggunakan istilah ini. Kita harus berhati-hati menggunakan istilah ini. Karena orang saksi Yehova dan masih banyak yang lain, ya, sekte-sekte yang lain, Mormon dan lain sebagainya, mereka tidak percaya Allah Tritunggal ini. Biasanya mereka menolak Allah Tritunggal. Kenapa mereka menolak Allah Tritunggal? Ya, karena mereka menolak itu berdasarkan istilah. Kenapa berdasarkan istilah? Mereka menolak berdasarkan istilah karena di Alkitab, cari dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak ada yang bilang Tritunggal. Karena itu, kalau kita debat dengan saksi Yehova, mereka bilang, nah itu tidak ada di Alkitab, berarti tidak ada. Tidak benar. Kalau tidak ada di Alkitab, berarti tidak benar. Nah, apakah memang sesuatu istilah karena tidak ada di Alkitab, berarti itu tidak benar? Sebelum kita menjawab ini, kita langsung kepada saksi Yehova. Di mana itu? Di Tedis lagi. Kelapa Lima, ya. Di Kelapa Lima, saya pernah ikut di Kelapa Lima tempat ibadah daripada saksi Yehova. Nama tempat ibadah saksi Yehova di Kelapa Lima itu adalah Balai Kerajaan. Ya, Balai Kerajaan. Nah, karena Balai Kerajaan nama tempat ibadah mereka, maka sebenarnya kita juga mesti tanya, adakah di Alkitab Balai Kerajaan di Alkitab mereka? Kan tidak ada. Nah, karena itu kenapa juga mereka pakai istilah yang tidak ada di Alkitab? Satu. Kedua, saksi Yehova, ya, saksi Yehova itu nama orang-orangnya. Sedangkan saksi Yehova itu namanya organisasi daripada mereka. Nah, karena saksi Yehova, kalau mereka bilang mereka itu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Saksi Yehova ada 3 huruf mati dari bahasa Ibrani, yaitu YHW. Sedangkan sebenarnya yang benar itu adalah YHWH. Tetapi saksi Yehova hanya pakai YHW. Mereka buang H. Lalu mereka buang di mana itu H itu? Mereka buang di mana itu H? Jadi tanya mereka, di manakah mereka buang H? Nah, karena itu ini seolah-olah mereka membuang nama Allah itu sendiri. Ini sebenarnya kalau mereka bilang tadi Balai Kerajaan itu, kok itu kan nama tempat ibadah saja. Terus yang nama daripada personil Allah itu, nama pribadi atau
personil daripada Allah itu, kan mereka itu mencemarkan nama Allah itu sendiri, yaitu kasihilan hanya. Ya, ini bukan hanya bicara doktrin, tetapi bicara pada pribadi dari personil Allah. Nah, karena itu, saudara-saudara, inilah kesesatan daripada saksi Yehova. Nah, karena itu, bukan saja sebenarnya ada banyak yang tidak ada istilah di Alkitab, tetapi kita pakai sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus. Cari di Alkitab, kata sakramen tidak ada. Tetapi konsep tentang baptisan kudus itu, sakramen perjamuan kudus itu, dan lain sebagainya itu ada. Begitu juga dengan konsep tentang Allah Tritunggal. Walaupun Alkitab tidak berbicara atau ada istilah Tritunggal, Trinitasnya, tapi konsep tentang Allah Tritunggal itu diadopsi atau diambil daripada Alkitab. Itulah bahwa istilah memang tidak ada, tapi ajaran atau isi tentang Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, ini penting bagi kita bahwa sesuatu istilah tidak harus ada di Alkitab, yang penting ada konsepnya, itu yang benar. Nah, itu yang hal yang pertama dari poin yang keempat ini. Sedangkan poin yang kedua adalah Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa Allah itu Esa. Nah, Alkitab berbicara tentang dengan tegas bahwa Allah itu Esa. Ada ayat-ayat Alkitabnya. Nah, karena itu kita masuk pada dasar daripada ayat itu. Nah, ayat yang seperti ini, ya, itu ada terlalu banyak, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Misalnya Ulangan 6 ayat 4. Ada kata di sana bahwa Allah itu Esa. Dengarlah hai orang Israel. Allah itu Esa. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat Allah itu Esa. Allah itu satu. Dia tidak lebih dari satu Allah. Allah Esa satu. Nah, karena itu sama juga dengan Islam. Islam la ilaha illallah. Tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Orang Yahudi juga, ini pengakuan daripada orang Yahudi di Ulangan 6 ayat 4, yaitu semanya orang Yahudi. Pengakuannya daripada orang Yahudi bahwa Allah itu satu Esa. Maka pengakuan iman Israel yang ini, tiap hari mereka mengucapkannya berulang-ulang. Kalau kita lihat setelah itu ayat 7-nya, di mana harus mengajarkan ulang-ulang kepada anakmu pada tidur, bangun, dan seterusnya. Harus mengajarkan ulang-ulang bahwa Allah itu Esa. Mereka mengucapkan itu berulang-ulang. Nah, kalau kita punya pengakuan iman, itu adalah pengakuan iman rasuli, yang tidak sama. Juga ada beberapa gereja yang tidak pakai iman rasuli itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, bahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 60, ada kata di sana, tidak ada yang lain. Allah itu tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain, berarti hanya satu. Nah, kalau ada yang lain, namanya bukan satu, ada dua. Berarti hanya salah satu saja. Tetapi di sini kitab Perjanjian mengatakan tidak ada yang lain, hanya satu Allah saja. Bahkan Markus 12 ayat 32 ada kata juga di sana, Dia yang Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia saja. Nah, 1 Korintus 8 ayat 4, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi sebenarnya tidak ada Allah lain, itu tidak ada. Allah itu Esa. Yang disebut ilah-ilah itu, sekali lagi, agama-agama di seluruh dunia ini, ya, yang bilang ada ilah-ilah, yang bilang ada dewa-dewa, semua itu hanya anggapan, semua itu hanya pemikiran-pemikiran yang sudah tercemar oleh dosa, sehingga tidak paham lagi Allah yang benar itu Allah yang mana.
Ya, ingat pikiran kita sudah tercemar oleh dosa. Pikiran kita sudah dirasuk oleh dosa. Sehingga semulai bikin aneh-aneh bahwa Allah ini ada di batu ini, ada di lumpur ini, ada di kayu ini. Saya masih ingat itu kare, ya itu pohon kare orang Sabu bilang itu, ya. Itu sampai taruh minyak babi kasih tuang di situ sampai berminyak. Lalu mulai sebab potong ayam, potong kambing, potong kerbau merah, harus yang merah-merah, ya itu seperti itu. Nah, karena itu saudara, itu semuanya anggapan yang sudah dirasuki oleh setan. Dan itu juga dewa-dewa, itu memang sudah pekerjaan setan semua. Bahkan ada yang bilang, ada Allah-Allah selain daripada Allah Tritunggal ini, itu semua setan. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5 juga, Allah itu Esa. Yakobus 2 ayat 19, hanya ada satu Allah saja. Jadi Allah itu hanya satu saja. Karena ada banyak ayat yang berbicara begini, maka apapun, bahkan sampai langit rubuh ke bawah ini, Allah tetap satu, tidak lebih daripada satu. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, ini penting bagi kita bahwa hanya satu Allah di dunia ini. Lalu mengapa kok bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Nanti ke depannya kita lanjut. Amin. Untuk firman Tuhan.